Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muti Asla Sutisna dengan NPM belakang 028 dari kelas 2D. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang pembelajaran folklore. Jadi aku tuh mengangkat tentang 4 bulanan di desa Pasir Jekol, yaitu di desa aku sendiri. Jadi folklore itu apa sih? Folklore merupakan warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kepercayaan, serta adat istiadat yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat. Salah satu folklore yang masih eksis di Indonesia atau juga di daerah aku, di kampung halaman aku, maksudnya di desa tempat aku tinggal, yaitu 4 bulanan. Nah, 4 bulanan merupakan tradisi yang dilakukan ketika usia kehamilan seorang ibu mencapai 4 bulan. Tradisi ini dianggap sebagai momen paling penting karena dalam beberapa kepercayaan, usia kandungan 4 bulan menandai dimulainya kehidupan janin dengan ditiupkan ruh. Jadi, acara kenapa sih diacarain pas 4 bulan? Karena di dalam Islam itu saat usia kandungan 4 bulan, ruh itu ditiupkan ke janin. Dan saat 4 bulan juga kita itu udah mulai punya tangan, punya kaki, dan lain-lain. Nah, 4 bulanan ini juga memiliki nilai sosial yang kuat karena mempererat hubungan keluarga dan masyarakat. Nah, acara ini biasanya dilakukan dengan prosesi siraman, pembacaan doa, atau bisa juga yasinan ya. Lalu juga serta penyajian makanan tertentu. Jadi setiap daerah itu pasti alat-alat atau bahan-bahan yang digunakan saat acara 4 bulanan itu berbeda-beda. Nah, salah satunya kalau di daerah aku itu jadi saat 4 bulanan itu kita akan ada siraman. Nah, siraman itu di air itu berisi bunga. Nah, air siraman digunakan untuk prosesi mandi atau penyucian ibu hamil. Bunga yang dicampurkan ke dalam air seperti mawar, melati, atau bunga yang lainnya, melambangkan kesucian, harapan, dan keberkahan. Nah, diyakini juga bahwa mandi dengan air bunga dapat memberikan ketenangan bagi ibu dan membantu menjaga kesehatan serta energi positif selama kehamilan. Nah, bahan yang kedua itu kalau di desa aku ya, jadi aku mewawancarai nenek aku sendiri, yaitu Nenek Darmi. Nanti aku lampirkan saat aku wawancara ya. Dan nanti aku juga lampirkan saat acara 4 bulanan itu. Jadi nanti ada videonya. Nah, yang kedua itu ada tumpeng dan bubur merah dan putih. Tumpeng melambangkan ungkapan syukur kepada Tuhan dan harapan agar bayi lahir dengan selamat. Nah, bubur merah dan putih, warna merah melambangkan keberanian dan perlindungan, sedangkan putih melambangkan kesucian dan kebersihan hati. Nah, yang ketiga itu ada kelapa hijau. Kenapa sih harus pakai kelapa hijau? Karena kelapa hijau melambangkan keberkahan dan ketahanan. Dalam beberapa tradisi, air kelapa diberikan kepada ibu hamil agar bayi dalam kandungan tumbuh sehat dan kuat. Air kelapa juga menurut nenek saya, air kelapa dipercaya dapat membantu membersihkan tubuh dan memberikan kesegaran bagi ibu hamil. Nah, yang keempat itu ada daun-daunan.
bisa daun pandan atau daun pisang. Nah, kebetulan kalau di daerah aku itu memakai daun pandan. Nah, daun pandan dan daun pisang sering digunakan dalam ritual karena diyakini memiliki energi positif. Nah, daun pandan ini digunakan dalam alas makanan atau prosesi siraman untuk menambah keberkahan dan simbol perlindungan. Nah, tujuan diadakan 4 bulanan. Apa aja sih tujuan diadakan 4 bulanan itu? Yang pertama itu ada tujuan sosial, yang kedua ada tujuan agama, yang ketiga ada tujuan kebudayaan. Nah, yang pertama itu tujuan sosial. Nah, tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Dengan berkumpulnya keluarga dan tetangga, acara 4 bulanan ini itu menjadi ajang silaturahmi. Jadi kayak kita tuh ada acara nih, pasti warga tetangga pasti pada membantu kan. Jadi itu tuh dijadiin ajang untuk silaturahmi. Nah, lalu yang kedua itu meningkatkan dukungan moral bagi ibu hamil. Jadi biasanya ibu hamil itu pasti membutuhkan dukungan, membutuhkan membutuhkan wejangan untuk nanti di saat mau melahirkan. Jadi mendukung dan memberi motivasi kepada si ibu hamil ini agar tidak terlalu memikirkan yang aneh-aneh gitu. Jadi menyemangati lah gitu. Nah, biasanya setelah acara 4 bulanan itu kan pasti akan dibagi berkat ya, mungkin kayak makanan gitu. Nah, biasanya acara 4 bulanan ini tuh isi dari berkat tersebut tuh rebus-rebusan. Jadi tidak boleh menggunakan ayam atau daging. Kata orang zaman dahulu itu katanya pamali. Nah, kenapa bisa disebut pamali? Mungkin ya, karena kenapa rebus-rebusan? Karena kan kalau misalnya daging ayam itu tuh mengandung zat yang mungkin berbahaya untuk ibu hamil. Jadi sangat rentan gitu untuk makanan itu. Jadi disediakanlah makanan yang rebus-rebusan. Jadi seperti telur rebus, terus juga tempe rebus. Jadi isi di berkat itu ada nasi, ada ikan asin, lalu juga telur rebus, tempe rebus, dan juga urap. Jadi kalau di daerah aku ya, kalau di daerah aku itu tidak menggunakan ayam, daging karena dipercayai kandungan zat daging ayam itu sangat tidak baik untuk kesehatan ibu hamil. Jadi makanya menggunakan makanan yang rebus-rebusan. Mungkin segitu saja yang bisa aku kasih ke kalian. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku main tukir tumbalan kamu musriku wajah somadi